141162465. Saya Devina Sabila dengan NIM 14116240440. Saya Rasy Putri dengan NIM 14116240022. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas topik yang amat sangat relevan di era digital ini. Kenapa tuh Kamanda bisa sangat relevan kira-kira di era digital sekarang ini? Oke, kenapa ya? Registrasi mandiri ini bisa dibilang sebagai topik yang amat sangat relevan karena registrasi mandiri ini adalah proses pencatatan data pendudukan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui petugas sensus kependudukan ataupun datang langsung ke kantor Dukcapil. Contohnya nih, bisa kalian akses langsung lewat portal Dukcapil ataupun ikut serta dalam sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dan tujuan dari registrasi mandiri. Secara umum, registrasi mandiri punya beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyediakan data kependudukan yang mutakhir dan terpadu. Artinya, data yang selalu diperbarui dan bisa diakses lintas instansi. Kedua, dapat mempermudah pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, jumlah data penduduk dan sebarnya bisa dipakai untuk nentuin lokasi sekolah baru, fasilitas kesehatan, atau program bantuan sosial. Yang ketiga, dapat mengurangi kesalahan atau keterlambatan data, karena masyarakat sendiri yang input, jadi lebih cepat dan bisa langsung dikoreksi kalau ada yang keliru. Dan yang terakhir, registrasi mandiri dapat mendukung digital governance, alias pemerintahan berbasis digital. Ini penting banget di era sekarang, di mana keputusan yang bijak harus berbasis data yang real-time dan akurat. Berikut adalah tutorial pengisian data secara digital dan juga pembuatan kartu keluarga dan juga KTP melalui aplikasi pelayanan penduduk dan catatan sipil. Lalu dari sisi masyarakat, registrasi mandiri juga punya banyak manfaat loh. Yang paling terasa adalah kita bisa memperbarui data tanpa harus antri di kantor kelurahan atau kecamatan. Prosesnya lebih cepat, transparan, dan bisa dilakukan di rumah. Data jadi lebih valid karena kita sendiri yang input. Jadi bisa menghindari data ganda atau data yang udah nggak relevan. Dan yang terakhir, yang paling penting, data yang akurat bikin kita lebih mudah akses layanan publik. Contohnya BPJS, pendaftaran sekolah, bantuan sosial, atau bahkan meluruskan banget. Lalu selanjutnya, registrasi mandiri juga punya banyak tantangan. Beberapa di antaranya yang pertama, keterbatasan akses internet, terutama di daerah terpencil. Ini bikin masyarakat nggak bisa ikut registrasi mandiri secara online dan mengharuskan masyarakat datang ke Dukcapil atau instansi kependudukan. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data. Banyak yang belum tahu pentingnya data kependudukan yang valid. Selanjutnya, risiko keamanan data pribadi karena sistem digital rentan disalahgunakan kalau nggak dijaga dengan baik. Dan yang terakhir, masih perlunya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah supaya masyarakat paham cara input data yang benar dan nggak bingung sama teknisnya.
Berikut adalah contoh atau tutorial mendownload aplikasi identitas kependudukan digital, yang dimana aplikasi tersebut bisa digunakan untuk pembuatan KTP, ataupun KK, ataupun pencocokan data kependudukan. Nah, berikut merupakan beberapa contoh isi dari aplikasi kependudukan, yang dimana isinya dapat meliputi data pribadi seperti nama, jenis kelamin, tempat tinggal, status, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui persyaratan apa saja untuk membuat KK dan KTP secara online, berikut beberapa contoh yang sudah kita temui. Nah, ini terbagi menjadi beberapa persyaratan. Yang pertama ada persyaratan umum. Persyaratan umum meliputi kartu keluarga, KTP, dan juga dokumen pendukung seperti akta nikah atau cerai, akta kelahiran, surat keterangan pindah, surat keterangan kehilangan. Nah, lalu di dalam aplikasi tersebut, nanti kalian disuruh mengisi beberapa formulir permohonan. Nah, untuk dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti surat pengantar dari RT RW atau kelurahan, ijazah terakhir. Lalu untuk step by step-nya ada dalam video dan dapat memudahkan kalian dalam pengisian atau pembuatan KTP dan KK secara online. Oke, jadi sekarang kita masuk ke penutup. Dari semua pembahasan yang sudah kita bahas, bisa disimpulkan nih teman-teman kalau ternyata registrasi mandiri itu sangat penting untuk keakuratan data kependudukan dan juga pembangunan berbasis data. Selain itu, registrasi mandiri juga dapat membuat masyarakat lebih aktif dan lebih aware tentang pentingnya kelengkapan data. Karena pembangunan yang baik dimulai dari data yang benar. Satu dua. Jadi, yuk kita ulang-ulang peng.